Kembali lagi yang sedang malam mingguan di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Jin Chong. Sementara itu Jin Chong pada saat ini terkejut karena di dalam domain dewa keabadian miliknya dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mengeluarkan domain milik Xiao Yan. Terlebih lagi apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini juga merupakan jantung api dan jumlahnya ada 3, bersamaan dengan Jin Chong yang pada saat ini terkejut. Xiao Yan mulai berteriak dengan dingin. Xiao Yan berteriak bahwa Xiao Yan tahu bahwa ini adalah klon milik Cimi. Sebaiknya Cimi pada saat ini berhenti berpura-pura. Jin Chong seketika mengerutkan kening dan bertanya apa yang dibicarakan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan telah salah orang. Namun meskipun begitu bagaimana jika mereka pada saat ini mengujinya? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Jin Chong juga pandai dalam seni pembentukan klon. Hal ini benar-benar membuat Xiao Yan berpikir bahwa identitasnya mungkin ada hubungannya dengan Cimi. Cimi juga telah mengatakan bahwa dirinya memiliki ribuan klon di luar. Selain itu ada juga banyak di antara mereka yang telah kehilangan kontak karena jaraknya yang terlalu jauh. Tetapi meskipun begitu tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini ragu apakah yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar atau salah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Chong tidak lagi bisa menahan diri untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Meskipun sosoknya pada saat ini dikekang oleh panasnya jantung api tetapi Jin Chong masih tidak ingin menyerah dan pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Xiao Yan. Di dalam domain dewa terlarang miliknya ini tubuh keabadian Xiao Yan juga benar-benar melemah. Jin Chong tahu bahwa untuk menghabisi Xiao Yan ini merupakan satu-satunya cara. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini saling berbenturan dan mereka mengandalkan tinju masing-masing. Di dalam pertempuran ini Xiao Yan benar-benar telah melemah dan begitu tinju mereka bertabrakan lengan Xiao Yan pada saat ini merasakan rasa sakit dan retakan pada saat ini mengalir di seluruh lengan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak bisa berhadapan dengan Jin Chong di dalam domain tersebut. Xiao Yan pun memutuskan untuk mundur. Xiao Yan mencari cara bagaimana agar Xiao Yan bisa berhadapan dengan Jin Chong di dalam domain miliknya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan sesaat kemudian pikiran Xiao Yan segera bergerak. Kekuatan asli dari 3 jantung api pada saat ini segera diledak keluar oleh Xiao Yan. Xiao Yan berteriak perlahan ketika mengeluarkan teknik 3 jantung api memurnikan langit. Sesaat kemudian nyala api pada saat ini seketika langsung menyelimuti Jin Chong. Meskipun apinya tidak terlihat tetapi Jin Chong pada saat ini bisa merasakan air dan darah di dalam tubuhnya benar-benar terkuras. Kecepatannya juga sangat cepat dan ini benar-benar membuat Jin Chong terkejut. Jin Chong ingin terus menyerang tetapi pada saat ini sosoknya memutuskan untuk berhenti. Kulit Jin Chong pada saat ini tampak terlihat layu dan Jin Chong pada saat ini segera mengerahkan domain dewa miliknya. Jin Chong pada saat ini berniat untuk menghancurkan domain dewa keabadian miliknya tetapi hal ini akan menimbulkan banyak reaksi balik bagi Jin Chong. Namun karena serangan Xiao Yan ini begitu cepat Jin Chong pada saat ini tidak lagi bisa memikirkan kemungkinan lain. Jin Chong merasa seperti bahan obat di dalam kuali yang pada saat ini dimurnikan dengan cepat oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Jin Chong menggertakkan gigi sebelum akhirnya terdengar suara klik di domain keabadian milik Jin Chong. Selanjutnya domain dewa keabadian Jin Chong benar-benar hancur begitu juga dengan domain dewa api milik Xiao Yan. Sosok Xiao Yan dan Jin Chong kembali muncul di langit di dalam formasi kuali yang dibentuk oleh Gou Yan. Wajah Jin Chong pada saat ini terlihat pucat, meskipun kulitnya terlihat kering tetapi tubuhnya pada saat ini segera pulih dengan cepat. Mata Jin Chong terlihat muram dan dirinya pada saat ini tampak sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menerobos ruang dan mengambil beberapa langkah berturut-turut.
Xiao Yan berteriak sebaiknya Jin Chong jangan berpikir untuk melarikan diri. Dirinya harus mati dalam situasi hari ini karena dosa dari pengkhianatan terhadap gurunya hanya bisa dihapuskan dengan jiwa Jin Chong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jin Chong pada saat ini tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sungguh sangat konyol. Auranya bisa dirasakan melayang di antara langkah kelima hingga langkah keenam. Paling-paling Xiao Yan hanyalah langkah keempat keabadian yang menggunakan semacam metode rahasia. Dengan kekuatan seperti itu bahkan Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan langkah ke-8. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Jin Chong yang meledek ke arah Xiao Yan. Selanjutnya beberapa jejak kaki pada saat ini sudah menderu ke arah Jin Chong di kehampaan. 6 jejak kaki berturut-turut terlihat kokoh dan mengandung energi penindasan yang begitu kuat yang tiba-tiba menyelimuti Jin Chong. Jin Chong menyipitkan matanya dengan dingin sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya juga memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno. Begitu sosoknya selesai berbicara dirinya pada akhirnya seketika merubah segel di tangannya. Sosoknya lanjut berkata monyong-monyong ini adalah trik guru yang terkenal. Tetapi dirinya tidak pernah mengajarinya kepada Jin Chong karena dirinya tidak pernah berpikir untuk meneruskan jantung guntur ekstrim kepada Jin Chong. Begitu selesai berbicara Jin Chong pun segera berteriak ketika mengeluarkan teknik pengendalian guntur 9 surga. Seberkas cahaya yang padat pada saat ini segera menderu keluar dari tubuh Jin Chong. Sinar dengan tinggi ratusan meter pada saat ini seketika mengembun dengan cepat. Selanjutnya sinar ini menyusut dan fluktuasi yang dipancarkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini meledek bahwa penguasa petir bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Ini merupakan keterampilan yang dibuat oleh senior Chang Qitian dan keterampilan bertarung tingkat kuno atau tingkat suci ini cukup kuat. Namun sungguh sangat disayangkan teknik seperti itu pada saat ini jatuh di tangan pengkhianat racun Jin Chong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jin Chong pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Jin Chong pada akhirnya perlahan menutup matanya dan di saat berikutnya retakan yang seperti guntur muncul di antara alis Jin Chong. Retakan itu tiba-tiba terbuka dan cahaya guntur pada saat ini berkedip di kedalaman matanya. Sinar cahaya pun seketika terkondensasi sebelum akhirnya sinar cahaya tersebut menghilang. Saat berikutnya sinar cahaya tersebut muncul. Sinar cahaya ini sudah berada di 7 langkah mengejutkan milik Xiao Yan. Dalam sekejap mata seberkas cahaya kecil menembus secara langsung. Beberapa langkah kaki Xiao Yan pada saat ini benar-benar dilintasi dengan cahaya listrik sebelum akhirnya roboh. Hanya tersisa bayangan kaki yang lebih kokoh yang merupakan langkah kelima dan langkah keenam. Namun sepertinya tekanan kuat dari jantung guntur ekstrim ini benar-benar tidak bisa dihadapi oleh langkah kelima. Namun dalam sekejap mata langkah kelima juga pada saat ini runtuh di hadapan mata Jin Chong. Sinar cahaya ini langsung bergegas menuju ke arah langkah keenam dan keduanya sedikit bertabrakan untuk sesaat. Retakan pada saat ini muncul di langkah keenam dan tampaknya langkah keenam ini juga tidak bisa berhadapan dengan guntur ekstrim. Jin Chong pada saat ini perlahan membuka matanya dan menyipitkan matanya sambil tersenyum sinis. Sosoknya lanjut meledek ke arah Xiao Yan ketika bertanya apakah ini keterampilan bertarung suci terkuat milik Xiao Yan, apakah ini adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh Yang Mulia. Xiao Yan mengabaikan Jin Chong dan pada saat ini energi serta darah di tubuh Xiao Yan melonjak. Xiao Yan lanjut mengambil satu langkah ketika memerintahkan langkah ketujuh untuk segera muncul. Hampir pada saat langkah keenam runtuh siluet kaki yang lebih kokoh pada saat ini kembali mengembun. Semburan angin kencang juga memicu suara gemuruh. Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan suara tumpul yang menyapu ke sekitar. Jejak kaki keenam Xiao Yan pada saat ini benar-benar runtuh dan sinar cahaya dari Jin Chong pada saat ini melesat menuju ke arah langkah ketujuh.
namun sinar cahaya ini dapat dengan cepat diselesaikan oleh langkah ketujuh milik Xiao Yan. Langkah ketujuh ini juga langsung melesat menuju ke arah Jin Chong. Kekuatan langkah ketujuh ini juga benar-benar melebihi imajinasi dari Jin Chong. Bayangan kaki bergegas ke arah Jin Chong dengan begitu cepat. Jin Chong pun sedikit menyipitkan matanya dan tidak sulit untuk melihat bahwa Jin Chong pada saat ini merasa sedikit gugup. Jin Chong pada akhirnya kembali merubah segel di tangannya dan melesatkan banyak cahaya guntur ekstrim. Langkah ketujuh Xiao Yan yang mendekati Jin Chong pada saat ini benar-benar terus-menerus dibombardir oleh kekuatan guntur. Wajah Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini terlihat serius melihat perlawanan dari Jin Chong. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tidak berhenti di situ dan kekuatan keabadian di tubuh Xiao Yan melonjak. Tiga warna api segera tergantung di depan dada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Sementara itu di posisi Jin Chong pada saat ini langkah ketujuh milik Xiao Yan benar-benar menjadi semakin dekat. Jin Chong berteriak dengan keras ketika memerintahkan jantung guntur ekstrim untuk menghancurkan langkah kaki milik Xiao Yan. Jin Chong juga pada saat ini segera mengubah segel di tangannya dan segera memasang perisai penghalang. Jin Chong menggertakkan giginya hingga pada akhirnya bayangan kaki Xiao Yan benar-benar tidak bisa dihentikan dan menghantam perisai cahaya. Dalam sekejap mata perisai cahaya Jin Chong ini benar-benar pecah tanpa adanya perlawanan. Bayangan kaki menyelimuti Jin Chong dan tampak seperti kaki manusia yang menghancurkan semut. Suara gemuruh pada saat ini menyebar dan beruntung tampaknya langkah ketujuh Xiao Yan juga telah mencapai batasnya. Retakan yang tidak terhitung jumlahnya seketika menyebar dan sosok Jin Chong pada saat ini melesat mundur. Meskipun Jin Chong tidak terpukul secara langsung oleh kekuatan dari langkah ketujuh, namun penampilan Jin Chong pada saat ini tampak terlihat menyedihkan. Sosoknya pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya setelah terpental ratusan meter. Tubuh Jin Chong benar-benar dipenuhi dengan bekas luka dan pukulan ini benar-benar menyebabkan luka yang cukup serius. Jin Chong pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kemarahan. Jin Chong tampak tidak peduli dengan lukanya karena bagaimanapun juga dirinya merupakan keabadian di langkah ke-8 dan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat. Jin Chong pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini sosoknya segera melesat ke arah Xiao Yan. Guntur ekstrim juga pada saat ini tiba-tiba berada di hadapan Xiao Yan dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk dihindari. Ledakan seketika terjadi dengan kekuatan guntur ekstrim yang sungguh mencengangkan. Kekuatan mengerikan ini langsung merobek daging dan darah Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming. Xiao Yan masih terus-menerus melesat maju meskipun Xiao Yan pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keteguhan ketika menatap ke arah Jin Chong di kejauhan. Sementara itu Jin Chong pada saat ini juga tidak menyadari bahwa ada teratai api tiga warna seukuran telapak tangan yang muncul tertiup angin. Teratai api tiga warna ini benar-benar telah berada di dekat Jin Chong dan benar-benar berada di ruang di mana Jin Chong berada. Jin Chong menyadari adanya yang tidak beres sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini sedikit menoleh. Jin Chong baru saja lihat adanya teratai api tiga warna dan Jin Chong merasakan adanya krisis kematian. Jin Chong pada saat ini menggertakkan giginya dan Jin Chong berniat untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini teratai api tiga warna melonjak dengan lebih cepat. Jin Chong diselimuti oleh teratai api sebelum akhirnya teratai api meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang udara yang kuat pada saat ini berguncang ke segala arah terlebih dahulu. Ledakan yang terjadi menimbulkan awan jamur yang terbentuk oleh api yang bersinar di ruang tersebut. Teratai api pada saat ini benar-benar menelan sosok Jin Chong sepenuhnya. Xiao Yan juga menggertakkan giginya karena pada saat sebelumnya tidak mudah bagi Xiao Yan untuk melesatkan serangan ini. Dalam waktu singkat sebelumnya guntur ekstrim melancarkan beberapa serangan kepada Xiao Yan.
sejumlah besar daging dan darah Xiao Yan berjatuhan di tubuhnya dan luka Xiao Yan juga tampak serius. Barulah setelah Jin Chong diselimuti oleh Angry Buddha Lotus Flame, serangan dari guntur ekstrim juga berhenti pada saat ini. Daging dan darah yang hancur pulih dengan cepat dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah nyala api. Terdapat gumpalan kehidupan yang mengalir masuk yang disuplai oleh nyala api yang merupakan nyala api keabadian. Api keabadian pada saat ini melekat di tubuh Jin Chong dan secara perlahan menyedot jiwanya. Xiao Yan masih bisa merasakan vitalitas yang pada saat ini dikirim ke dalam tubuh Xiao Yan. Dari hal ini jugalah Xiao Yan mengetahui bahwa sosok Jin Chong pada saat ini masih belum mati. Xiao Yan pun bergumam bahwa akan sangat sulit bagi langkah keempat keabadian untuk menghabisi langkah ke-8. Jika begitu permasalahannya bagaimana jika Xiao Yan memberi Jin Chong satu Angry Buddha Lotus Flame lagi? Sementara itu di kejauhan mata Jin Chong pada saat ini menyipit bersamaan dengan api yang perlahan-lahan menyebar. Jin Chong pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan sosoknya benar-benar terlihat tampak seperti gembel. Kulit yang melapisi tulangnya pada saat ini benar-benar hancur berkeping-keping dan kekuatan untuk memulihkan dirinya juga seketika melambat. Pada saat ini nyala guntur juga mengelilingi tubuh Jin Chong. Sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Jin Chong. Suara tersebut berkata bahwa orang itu tampaknya telah mencapai batasnya. Jin Chong sedikit menoleh mendengar suara yang ternyata berasal dari guntur ekstrim. Jin Chong mengangguk dan berkata bahwa tampaknya serangan sebelumnya merupakan serangan putus asa dari Xiao Yan. Jin Chong menggertakkan giginya dan pada saat ini berkata kepada guntur ekstrim bahwa dirinya harus melindungi tubuh Jin Chong. Bagaimanapun caranya orang ini harus mati hari ini. Begitu Jin Chong baru saja berbicara tiba-tiba Jin Chong kembali merasakan krisis hidup dan mati. Jin Chong seketika kembali menoleh dan menatap adanya teratai api. Jin Chong pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan dalam waktu singkat ini Jin Chong berteriak memerintahkan guntur ekstrim yang terpisah tubuhnya untuk melindungi tubuh Jin Chong. Guntur ekstrim pun seketika melesat tetapi pada saat yang bersamaan ledakan teratai api juga melanda tubuh Jin Chong. Benturan kuat pada saat ini kembali terjadi. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh Jin Chong. Tampaknya guntur ekstrim terlambat untuk melindungi Jin Chong dari serangan api milik Xiao Yan. Namun meskipun begitu pada saat ini guntur ekstrim masih bisa melindungi jiwa dari Jin Chong yang tersisa. Namun setelah beberapa saat tampaknya jantung guntur ekstrim pada saat ini kembali teringat tuannya yakni Changkitian. Sesaat kemudian jantung guntur ekstrim pada akhirnya melepaskan perlindungannya terhadap jiwa Jin Chong. Jin Chong pada saat ini berteriak dengan keras ketika memerintahkan jantung guntur ekstrim untuk menjaga jiwanya. Jin Chong pada saat ini tidak menyangka bahwa jantung guntur ekstrim tidak lagi mengikuti perkataan Jin Chong. Jin Chong berteriak bahwa dirinya adalah tuan dari jantung guntur ekstrim. Mengapa dirinya pada saat ini tidak mematuhi perkataan dari Jin Chong? Guntur ekstrim pada saat ini tidak bereaksi hingga pada akhirnya jiwa Jin Chong benar-benar lenyap. Bersamaan dengan hal tersebut api juga pada akhirnya benar-benar menghilang di kehampaan. Sosok Xiao Yan pada saat ini perlahan mendekat menatap ke arah jantung guntur ekstrim yang telah terpisah dari Jin Chong. Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mulai berbicara perlahan. Xiao Yan menjelaskan bahwa jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur Phoenix surgawi pada saat ini telah berada di pihak Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan berniat untuk membawa jantung guntur ekstrim pergi. Xiao Yan berniat untuk menjadi tuan dari jantung guntur ekstrim. Ekspresi dari jantung guntur ekstrim pada saat ini tampak terlihat acuh tak acuh. Sesaat kemudian sosoknya segera berbicara bahwa dirinya tidak akan bisa berjanji kepada Xiao Yan. Dirinya telah memiliki tuan yang bernama Changkitian dan dirinya tidak bisa mengikuti Xiao Yan.
Namun meskipun begitu dirinya hanya akan bisa mengikuti Xiao Yan selama 1000 tahun, jika waktunya telah berlalu maka jantung guntur ekstrim akan segera pergi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam tetapi Xiao Yan tidak menolak perkataan dari jantung guntur ekstrim. Xiao Yan tahu bahwa penolakan dari jantung guntur ekstrim tentu saja karena kekhawatirannya atas perlakuan Jin Chong yang menghabisi gurunya. Dirinya pada saat ini masih belum bisa mempercayai orang lain untuk menjadikannya sebagai tuannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berpikir untuk membiarkan jantung guntur ekstrim menggunakan kecerdasannya sendiri menilai Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan segera menyetujui apa yang pada saat ini menjadi persyaratan dari jantung guntur ekstrim. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini jantung guntur ekstrim segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sinar cahaya guntur lurus pada saat ini segera langsung memasuki tubuh Xiao Yan dan tiba-tiba tubuh Xiao Yan bersinar dengan kekuatan guntur. Xiao Yan memutuskan untuk duduk bersila dan Xiao Yan pada saat ini segera menjalankan seni pagoda pemurnian. Begitu guntur ekstrim ini memasuki tubuh Xiao Yan, hal tersebut kembali merusak keimbangan antara jantung guntur di dalam tubuh Xiao Yan. Tetapi dengan adanya pagoda pemurnian kekuatan dari 3 jantung guntur pada saat ini dapat imbangkan satu sama lain. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini memiliki sebuah pemikiran. Mata Xiao Yan sedikit menyipit ketika Xiao Yan bergumam bahwa semua api bisa menyatu menjadi teratai. Xiao Yan ingin tahu mungkinkah guntur juga akan bisa melakukan hal seperti itu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Hal yang terpenting bagi Xiao Yan sekarang adalah menstabilkan jantung guntur di dalam tubuhnya. Dengan bantuan dari pagoda pemurnian kekuatan dari jantung guntur ekstrim pada akhirnya dengan cepat berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. 3 jantung api di lautan origin Qi Xiao Yan pada saat ini saling bergantung. Ada juga 3 jantung guntur yang pada saat ini saling melengkapi dan energi mereka sangat stabil. Seni roh pagoda pemurnian Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah kembali ditingkatkan. Setelah beberapa saat gumpalan kekuatan keabadian benar-benar melonjak dari kehampaan di sekitar dan mengalir ke tubuh Xiao Yan, meskipun kekuatan Xiao Yan masih berada pada langkah keempat, tetapi kekuatan keabadian Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi lebih stabil daripada sebelumnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berlatih, Yang Mulia Ratu juga pada saat ini akhirnya berdiri dengan tenang di samping Xiao Yan. Chang Yuhua yang sebelumnya dilindungi oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini telah pulih dari luka-lukanya. Dirinya tampak memiliki ekspresi pahit karena ketika dirinya dikuasai oleh jiwa Chang Qitian sosoknya benar-benar dirugikan. Terlebih lagi dirinya juga benar-benar tidak tahu apa yang selama ini terjadi. Namun melihat ketiadaan di sekitarnya semuanya lenyap, Chang Yuhua memiliki jawaban di dalam hatinya. Sementara itu di kehampaan laut barat sesosok tubuh pada saat ini melesat. Penampilan yang terlihat dari sosok tersebut pada saat ini tampak benar-benar menakjubkan karena sosok ini terlihat menyeret banyak planet. Salah satunya adalah untaian mayat yang tidak terhitung jumlahnya dari Taiksu. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Xiao Yan. Klon dewa asli melayang sambil membawa banyak planet dan bergumam seharusnya dirinya tidak jauh dari kota 1000 bintang. Ini juga merupakan pengepungan Taiksu yang ke-20 dan sejauh ini Taiksu belum mengirimkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah hal ini berarti mereka tidak memiliki komandan yang benar-benar memiliki jiwa? Bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini bergumam, tiba-tiba ledakan di kejauhan seketika terdengar. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menetap kejauhan sebelum akhirnya bergumam, apakah mereka kembali muncul? Suara menderu dan gemuruh pada saat ini seketika menyebar ke telinga dari klon dewa asli. Klon dewa asli terdiam dan tampaknya hal ini sudah biasa terjadi.
Taiksu semakin muncul di kehampaan Laut Barat dan mereka pada saat ini tampaknya benar-benar berniat untuk memblokir klon dewa asli. Segel 6 bintang pada saat ini segera berkedip di antara alis klon dewa asli. Klon dewa asli telah menyerap banyak bintang yang telah dihancurkan oleh Taiksu. Dengan begitu kekuatannya juga meningkat, tetapi dirinya benar-benar memiliki beban yang besar. Klon dewa asli benar-benar harus membalaskan dendam dari setiap bintang dan orang-orang yang telah mati di bintang-bintang tersebut. Klon dewa asli pun menggertakkan giginya dan begitu menatap ke kejauhan di mana para prajurit Taiksu muncul. Klon dewa asli pada saat ini mundur sebelum akhirnya tubuh-tubuhnya seketika berubah menjadi ratusan meter. Sosok besar ini mendarat dengan keras di atas bintang-bintang yang dirinya seret sebelumnya. Tangan besarnya pada saat ini langsung meraih ke kedalaman bintang dan mengambil batu-batu besar. Sosoknya kembali menoleh ke kehampaan di kejauhan sebelum akhirnya dengan tiba-tiba klon dewa asli melambaikan tangannya. Batu-batu itu seketika mengeluarkan suara keras ketika dilemparkan seperti bola meriam. Suara mendesing memenuhi kehampaan sebelum akhirnya suara ledakan memekakkan telinga terus bergema. Batu-batu besar ini bergemuruh dan terbang ke dalam kehampaan. Banyak ledakan seketika terjadi, terlebih lagi dengan adanya sebuah batu besar yang langsung menghantam kapal Taiksu. Tetapi meskipun begitu kapal Taiksu ini memiliki perlindungan yang sangat kuat. Adapun para prajurit Taiksu yang melihat batu berterbangan, mereka tidak berani bergerak maju untuk memblokir. Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki waktu untuk bisa menghindar. Setelah mereka terkena batu besar Void God Armor, mereka runtuh dan mereka benar-benar terluka parah. Meskipun mereka tidak mati, tentu saja batu yang dilesatkan ini bukan bongkahan batu biasa. Batu biasa tidak akan dapat menahan gaya sebesar itu ketika dilemparkan. Alasan Xiao Yan menyeret banyak bintang yang berada di belakangnya adalah karena terdapat batu yang sangat keras yang berisi logam padat. Selain itu, metode melempar batu seperti ini juga merupakan metode yang mematikan yang baru saja ditemukan oleh Xiao Yan. Dengan tubuhnya yang semakin besar, maka Xiao Yan akan benar-benar bisa melemparkan batu-batuan ini. Kekuatan batu yang dilempar juga sungguh menakjubkan, dan bahkan meskipun jika Taiksu pada saat ini dilindungi oleh perisai, tekanan dari pengoboman terus-menerus dari batu besar ini benar-benar masih cukup besar. Hanya dalam waktu singkat pada akhirnya, tidak peduli formasi apa yang digunakan oleh Taiksu, para prajurit Taiksu benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiao Yan. Sosok-sosok Taiksu yang tersisa pada saat ini segera melarikan diri dengan sangat cepat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengejarnya. Xiao Yan hanya berfokus melemparkan semua mayat yang ditinggalkan dan terbunuh ke dalam formasi di belakang Xiao Yan. Lautan mayat yang terbentuk di belakang benar-benar menjadi semakin besar dan semakin banyak. Xiao Yan pun menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang melarikan diri. Xiao Yan lanjut bergumam, tempat ini seharusnya tidak lagi jauh dari kota 1000 bintang. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Xiao Yan di ujung utara pada saat ini perlahan membuka matanya. Aura yang terpancar dari tubuh Xiao Yan pada saat ini beberapa kali lebih kuat. Guntur ekstrim pada saat ini membuat urat guntur penghancur kehampaan Xiao Yan menerobos dari 108 menjadi 120. Pada saat ini ada juga segel bintang dewa asli di antara alis Xiao Yan. Energi dan darah Xiao Yan pada saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan dikit lagi mampu menerobos ke dewa asli bintang kedua. Namun Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Xiao Yan lupa membawa cimi untuk bisa mengeluarkan esensi darah dari dewa asli. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menggunakan esensi dan darah dari klon dewa asli terlalu banyak. Jika ada keberadaan cimi, maka hal ini bukanlah permasalahan bagi Xiao Yan. Sementara itu, Yang Mulia Ratu memandang Xiao Yan yang berdiri dan perlahan mulai mendekat. Mata indahnya berubah menjadi bulan sabit ketika dirinya bertanya bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil begitu cepat.
Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa semua ini benar-benar berjalan lancar. Chang Yuhua juga pada saat ini menggertakkan gigi dan segera mendekati Xiao Yan sambil bertanya. Chang Yuhua bertanya apakah senior telah berhasil mendapatkan guntur ekstrim. Xiao Yan mengangguk sambil memandang Chang Yuhua dan bertanya apakah Chang Qitian adalah leluhur Chang Yuhua. Chang Yuhua mengangguk dengan mata yang sedikit kusam dan dirinya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tidak berniat untuk menyembunyikan informasi apapun tentang Chang Qitian. Xiao Yan memberitahu semua yang Xiao Yan tahu kepada Chang Yuhua. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan, Chang Yuhua pada saat ini tampak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosoknya berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi, jelas sekali leluhur Jin Chong yang membawa Chang Yuhua ke sini untuk membangkitkan leluhurnya. Xiao Yan tercengang mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Chang Yuhua. Tampaknya status Jin Chong di keluarga Chang tidaklah rendah. Secara alami dirinya juga merupakan murid langsung dari Chang Qitian dan dirinya tentu saja akan dihormati oleh keluarga Chang. Sementara itu Chang Yuhua pada saat ini dengan penuh kesedihan bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak mempercayai hal ini. Ternyata leluhurnya benar-benar telah dihabisi oleh muridnya sendiri. Keluarga Chang tampaknya memang ditakdirkan untuk dihancurkan. Xiao Yan menatap ke arah Chang Yuhua yang pada saat ini tampak dipenuhi dengan penyesalan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa bakat Chang Yuhua tidaklah buruk, mengapa dirinya tidak menaruh harapan pada dirinya sendiri tetapi malah berpikir untuk menukar hidup dengan hidup. Terlebih lagi teknik terlarang yang Chang Yuhua berikan kepada Xiao Yan tidak mungkin berhasil dalam membangkitkan leluhurnya. Chang Yuhua juga tentu tahu mengenai hal ini tetapi mengapa dirinya masih memaksakan. Chang Yuhua dengan penuh ekspresi muram pada saat ini berkata bahwa teknik kebangkitan ini juga diberikan kepadanya oleh leluhur Jin Chong. Dirinya berkata bahwa selama Chang Yuhua menyelesaikan teknik ini hidupnya bisa diubah dan leluhurnya bisa dibangkitkan. Xiao Yan menghela nafas dan dengan dingin berkata sebaiknya Chang Yuhua jangan memasang ekspresi dingin. Keluarga Chang belum benar-benar hancur dengan keberadaan dari Chang Yuhua yang masih hidup. Bakatnya juga tidak lemah dan dirinya juga telah mencapai keabadian kaisar. Mengapa dirinya tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri demi membalas dendam keluarga Chang? Chang Yuhua menghela nafas dan menjelaskan bahwa dirinya telah terjebak di langkah kedua untuk waktu yang sangat lama. Dirinya benar-benar merasa bahwa dirinya telah mencapai batas dari dirinya sendiri. Dirinya juga memiliki terlalu banyak musuh dengan kekuatan yang begitu kuat. Ada lebih dari 10 keluarga yang pada akhirnya bermusuhan dengan keluarga Chang. Bagaimana mungkin dirinya bisa membandingkan kekuatannya dengan leluhur untuk berhadapan dengan mereka? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat kebencian yang pada saat ini tertanam di dalam hati Chang Yuhua. Sementara itu Yang Mulia Ratu di sebelah Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan nada tegas. Sosoknya berkata bahwa ini adalah token tanda dari alam dewa kuno. Chang Yuhua bisa memegang token ini dan dirinya bisa pergi ke alam dewa kuno. Seseorang akan membimbingnya begitu dirinya sampai di dewa kuno. Karena dirinya telah mencapai keabadian maka dirinya pada saat ini harus membuktikan kekuatannya. Chang Yuhua pada saat ini berhenti berbicara mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sosoknya juga memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan tatapan heran. Chang Yuhua pernah mendengar tentang alam dewa kuno dan jika bisa bergabung dengan alam dewa kuno rencana balas dendamnya mungkin benar-benar tidak akan mustahil untuk dilakukan. Chang Yuhua pun mengerutkan kening dan bertanya apakah yang dimaksud dengan senior adalah alam dewa kuno yang dikendalikan oleh Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu mengangguk sambil tersenyum menjawab pertanyaan dari Chang Yuhua. Selama Chang Yuhua tidak bodoh tentu saja dirinya bisa menebak identitas wanita cantik di hadapannya. Chang Yuhua pada saat ini menarik nafas dalam-dalam.
Jika Yang Mulia Ratu bisa menjadi pelindung Xiao Yan, maka identitas Xiao Yan bukanlah kaleng-kaleng. Chang Yuhua pada akhirnya menghela nafas dan segera menangkupkan tangannya dengan kuat sebelum akhirnya mengambil token batu giok. Chang Yuhua juga segera berbicara kepada Yang Mulia Ratu bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada senior. Chang Yuhua tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Xiao Yan di sebelah Chang Yuhua pada saat ini segera memberikan instruksi terakhir kepada Chang Yuhua. Xiao Yan berkata sebaiknya Chang Yuhua meninggalkan kehampaan Laut Barat sesegera mungkin. Chang Yuhua pada saat ini menganggukkan kepalanya dan segera kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Chang Yuhua tetapi tetap terdiam. Keduanya saling memandang dan suasana pada saat ini tiba-tiba menjadi canggung untuk beberapa saat. Chang Yuhua pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya kepada Xiao Yan ada apa. Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya bagaimana dengan keterampilan bertarung kuno yang telah dijanjikan sebelumnya. Chang Yuhua tercengang begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih mengingat permasalahan seperti ini seperti Bude Yanti yang selalu mengingat hutang para anak kesayangannya.